Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan untuk rahmat-Nya yang besar, di mana Ia masih memperkenan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Saudara mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk kita merenungkan sabda-Nya. Kita berdoa memohon pimpinan-Nya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami rindu Engkau memimpin hidup kami, Engkau menerangi dengan kebenaran firman. Karena itu Tuhan, pada saat ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengertian, dan mampukanlah kami juga menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih melanjutkan perenungan kita yang terambil dari surat Roma, dan kini tiba pada Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun saya mau ajak kita sama-sama membaca ayat 1 dan ayat 2 saja. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, setelah panjang lebar Rasul Paulus menjelaskan mengenai ajaran iman Kristen atau pemahaman akan seperti apa sih iman Kristen itu di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Saudara, di sini kita melihat Paulus beralih dengan mengemukakan bagaimanakah kebenaran Allah itu dapat diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya mulai dari pasal 12 ini sampai dengan pasal yang terakhir. Nah, saudara, hal ini menunjukkan bagaimana Paulus secara tegas dan konsisten mengajarkan bahwa nasihat-nasihat praktis yang bisa diterapkan di dalam kehidupan harus dilandaskan pada ajaran atau pemahaman teologi yang benar. Jadi apa didirikan di atas mengapa. Konsep mendahului perilaku, istilahnya seperti itu. Nah, saudara, di sini kita melihat sebelum Rasul Paulus benar-benar beralih membahas kepada hal-hal yang praktis, saudara, Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Paulus memberikan dasar dari perintah atau nasihat praktisnya. Nah, oleh karena itu kita menemukan Rasul Paulus menuliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Di mana saudara, Paulus mempunyai maksud, yaitu adalah bahwa standar kehidupan moral orang percaya bukan dibangun di atas sederetan peraturan palsu atau peraturan yang dipaksakan, tetapi oleh karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah inilah yang menjadi dasar dari mengapa kita melakukan ini dan itu. Saudara, kemurahan Allah inilah yang menjadi alasan mengapa kita patut mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Saudara, kita bertanya, apakah berlebihan jika Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Allah? Tentu saja tidak. Allah sudah terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Ia telah menjadi penebus bagi hidup kita. Dia sudah membayar hidup kita dengan harga yang sangat mahal. Dan kini kita menjadi miliknya. Oleh karena itu, saudara, Allah berhak atas tubuh kita. Jadi dalam bagian ini, saudara, tidak terlalu berlebihan jika Paulus menasihatkan kepada kita untuk kita mempersembahkan tubuh kepada Allah. Nah, saudara, yang kita persembahkan adalah tubuh.
tubuh di sini saudara tidak dibatasi pada bagian jasmaniah saja, tetapi saudara tubuh juga menjadi perwakilan dari seluruh kehidupan. Dengan kata lain, saudara, Paulus membicarakan tentang totalitas kehidupan. Totalitas kehidupan ini diwakili oleh tubuh. Di ayat yang pertama, secara jasmania atau aspek jasmania. Tetapi juga di ayat yang kedua kita bisa melihat aspek batiniah. Jadi ini mewakili keseluruhan, baik yang jasmaniah maupun yang batiniah. Seluruh kehidupan ini harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah saudara, dalam bagian ini Paulus tidak sedang memikirkan 3 jenis persembahan, tetapi dia memikirkan satu persembahan dengan 3 karakteristik. Yang pertama, hidup. Saudara, kata hidup di sini berkaitan dengan kehidupan di dalam Kristus. Kita sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mulai hidup untuk Allah. Kehidupan seperti inilah yang kita berikan kepada Allah, bukan kehidupan lama yang masih dikalahkan atau dikuasai oleh dosa. Kudus. Saudara, kata kudus di sini memiliki makna dipisahkan dari dan juga dipisahkan untuk. Saudara, kalau kita melihat ayat yang kedua ini berbicara tentang bagaimana kita dipisahkan dari dunia. Jangan diserupakan dengan dunia. Sedangkan ayat yang pertama, saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita dipisahkan untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Saudara, dua-duanya ini harus ada, ibarat 2 sisi dari satu koin mata uang. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula, tidak ada gunanya apabila seseorang memberikan diri pada Allah tetapi masih ingin mencemarkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Saudara, Allah memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap tinggal di dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Allah. Dan yang terakhir, berkenan. Saudara, yang Paulus maksudkan di sini adalah ketika kita memberikan korban yang hidup dan yang kudus itu, maka semuanya itu akan menyenangkan hati Allah. Saudara, menyenangkan Allah ini seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya. Kita menyadari untuk apa kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik hidup kita yang sebenarnya. Nah saudara, tatkala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Empunya kehidupan, saudara, kita sudah menggenapi tujuan dari keberadaan kita yang sebenarnya, yaitu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang telah menebus hidup kami dari kegelapan dan kebinasaan, dan menuntun kami kepada terang-Mu yang ajaib, terang-Mu yang menghidupkan itu. Tuhan, kini ajarlah kami, tolonglah kami, untuk kami juga boleh menggunakan hidup ini sepenuhnya, secara total, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.